dari Bapak siapa dan namanya siapa Pak? Baik, terima kasih Muhammad Dhani dan teman-teman dari UPH ya atas kunjungan ke Wihara Ekayana Rama. Saya Biksu Jnana Gupta, ya, saya mewakili rohaniawan dari Wihara Ekayana Rama atau menerima kunjungan kalian tentang wawancara tugas ini. Ya silakan coba ditanyakan. Baik, untuk pertanyaannya dari kelompok saya, nomor 1, mengapa kaum radikal semakin banyak dan frontal dalam mengemukakan rasa tidak suka akan suatu hal atau pandangannya terhadap agama lain, Pak? Ini seiring radikalisme ini dari awal peradaban manusia sebenarnya sudah kita temukan ya, ketika manusia cenderung berkelompok ya. Radikalisme ini bisa karena sifat eksklusif ya dari manusia, baik itu dari sisi etnis ya, negara ya, nasionalisme bangsa sampai ke agama gitu ya. Nah, kita cenderung sebab pengelompokan ini adalah hal yang wajar ya, hal yang wajar dari suku etnis ya, dari keluarga yang paling kecil kan, dari keluarga, bahkan dalam keluarga besar juga ada pengelompokan kan ya, dalam satu etnis juga ada pengelompokan, ada satu bangsa ada pengelompokan. Dan ketika kita berada di kelompok ini, kita akan cenderung, misalnya ketika kepentingan kita tersenggol atau tersakiti atau ada kita akan membela kelompok ini. Misalnya ketika baru-baru ini berita tentang ada netizen luar negeri menjelek-jelekan batik gitu ya. Satu kelompok semua orang Indonesia bersama-sama ya, netizen Indonesia rame-rame menyerang gitu kan ya. Tetapi pada saat yang lain ketika di dalam kelompok sama-sama orang Indonesia, ketika dalam pada saat itu dia bisa bersatu padu ya, menyerang orang lain karena menyerang Indonesia. Tetapi ketika dalam konteks di dalam sendiri ya bisa saling menyerang ya, karena identitasnya berbeda kan. Ketika kita sekarang ramai dengan dukungan politik ya, agama dan lain sebagainya ya. Jadi di agama juga demikian ya. Ketika sikap eksklusif dari manusia ini ya, bermain di sini ya, dan semakin kesini ya, semakin individualis ya, manusia ini semakin dipupuk ya. Ketika masa lalu ketika semangat kerjasama, semangat gotong royong, semangat berkebersamaan ini terus ditekankan, masih terasa lebih kental ya. Kita melihat bahwa antar satu desa atau satu kelompok masyarakat bisa saling berkunjung pada saat hari raya, saling mengucapkan ya. Bahkan dalam satu keluarga di Indonesia juga sering kita ketemu, bisa memiliki kepercayaan yang berbeda-beda dan bisa merayakan bersama-sama. Ya, sampai saat ini tetap masih ada, tetapi di banyak tempat hal itu sudah menjadi luntur ya. Karena menganggap bahwa ketika tidak mengedepankan kemanusiaan ya, tidak mengedepankan keharmonisan, tapi mengedepankan kepentingan kelompoknya ya, pandangan yang sempit terhadap identitas dirinya ini ya, dalam hal ini mungkin agama ya, dan dicampur dengan kepentingan politik dan lain sebagainya. Ini semakin kuat ya. Sekarang kita kenal istilah politik identitas ya. Dalam konteks ini bermain kan banyak ranah permainan agama ya. Kepentingan ya, Pak, ya. Kepentingan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja ya, tapi secara global ya, Dan ini kita bisa lihat di Indonesia parahnya adalah merasuk sampai ke berbagai sendi ya.
berbagai sendi kehidupan ya, yang seharusnya misalnya di sekolahan yang bisa mendidik anak untuk lebih plural, untuk lebih menghargai perbedaan ya, tetapi seolah sekarang ingin disamakan gitu kan. Baru-baru ini banyak pemberitaan tentang pakaian identitas keagamaan misalnya di sekolah. Ini harusnya kan dibebaskan kepada anak-anak itu untuk memilih. Saya ingat dulu ketika saya sekolah, saya kebetulan sekolah di sekolah negeri gitu kan ya. Di sekolah negeri pada masa saya sekolah itu tidak banyak, tidak ada kewajiban untuk harus misalnya teman-teman wanita yang dari muslim harus memakai jilbab gitu ya. Dan boleh dikatakan di sekolah pada saat itu tidak ada larangan ya. Guru-guru yang memakai jilbab juga banyak, yang tidak juga banyak ya. Siswa-siswa yang memakai jilbab juga ada, yang tidak juga banyak gitu kan. Jadi itu menjadi suatu kebebasan ya, kebebasan. Namun saat ini seolah kebebasan ini ingin dihapus ya, seolah harus identik, sehingga ketika seorang wanita mungkin ingin merasa tidak menggunakan itu, dia akan merasa tidak nyaman. Nah, jadi ini seperti politik identitas yang terus ditanamkan ya, termasuk juga bukan hanya terjadi pada teman-teman muslim ya, teman-teman yang beragama sama ya, di Buddhis juga terjadi, di Kristianis juga terjadi, karena ketika yang satu menunjukkan identitasnya, saya juga pengen berkau dengan identitasnya kan. Nah, ini semakin menjauh. Jadi sebenarnya pendidikan agama itu penting, tetapi pendidikan etika, pendidikan kebangsaan itu yang justru harus ditekankan. Ini yang sekarang mungkin terasa hilang di Indonesia. Baik, paling pertanyaan terakhir aja ya Pak ya. Dalam agama, sifat radikal tidak selalu dilihat negatif. Lalu hal positif apa yang bisa orang pahami mengenai paham radikal untuk yang bertujuan baik Pak? Sebenarnya kalau dalam hal beragama, radikal itu penting, tapi radikal itu harusnya ke dalam. Radikal itu ke dalam ya, tapi keluar itu hendaknya toleran. Jadi dalam agama Buddha, di biara-biara ya, di biara-biara Buddha, terutama dari tradisi yang berasal dari Tiongkok ya, di depan wihara itu, kalau Anda lihat ke wihara kami, di depan wihara itu ada satu patung ya, patung Buddha tertawa ya, yang menghadap keluar. Di belakangnya berdiri ada satu patung seorang jenderal. Ini adalah suatu simbolisasi bahwa keluar kita harus tersenyum, penuh toleran ya, penuh toleran terhadap semuanya, semua umat beragama ya. Nah, kamu harus penuh toleran. Oh kamu belum bisa sembahyang ya, tidak apa-apa ya. Pelan-pelan belajar. Nah, kamu belum bisa menjalankan kalau udah silah dengan sempurna ya, nggak apa-apa, kamu jalankan satu-satu dulu. Tetapi ke dalam kita harus seperti seorang prajurit, disiplin itu adalah untuk ke dalam diri kita. Berarti radikalnya ke dalam ya. Tapi sekarang kebalik kan, nuntut orang harus begini, tapi ke dalamnya bobrok gitu kan. Itu yang salah ya Pak ya? Itu yang salah. Sekarang kan banyak ya orang yang melakukan sweeping dengan alasan agama ya. Tetapi mereka sendiri apakah moralitasnya sudah cukup baik? Nah, ini akan dipertanyakan banyak orang ya. Banyak orang ketika melihat banyak ormas-ormas beridentitas agama ya, tetapi anggota-anggotanya tidak mencerminkan seorang agamis ya. Nah, kenapa? Karena itu radikalnya keluar ya, ke dalam ya, harusnya ke dalam, ke dalam, tolerannya baru keluar. Ya. Baik, paling itu aja kalau dari kelompok saya mewakili dari kelompok 3 ya, saya ucapkan terima kasih dari Madani Agung Ganesha Wara, Fakultas Hukum ya Pak ya. Terima kasih.